Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 174 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang banyak, yaktumuna, yang menyembunyikan, aladzim orang banyak tadi, orang banyak yang menyembunyikan, ma sesuatu, anzala yang telah diturunkan Allahu oleh Allah, minal kitabi, dari kitab. Jadi ada orang banyak yang senangnya itu menyembunyikan sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya, yakni berupa kitab Taurat. Yang disembunyikan itu kitab Taurat, ada yang dirubah, itu namanya disembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Minal kitabi, dari kitab Taurat, al-mustamil yang mengandung ala na'ti Muhammadin, atas sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kitab Tauratnya itu disembunyikan, itu tidak, tapi sifat-sifat Muhammad yang jelas terkandung dalam kitab Taurat itu dihilangkan, ditutupi, sehingga umat Yahudi pada waktu itu tidak bisa membaca kitab Taurat dengan sempurna. Jadi sifat-sifat Nabi Muhammad itu disifati dalam kitab Taurat. Nanti orang yang terpuji, diutus sebagai nabi terakhir di akhir zaman, itu dihilangkan. Wahum, dan adapun orang banyak yang menyembunyikan kitab Taurat, al-Yahudu, yakni orang Yahudi. Jadi jelas Imam Suyuti di sini jelas menafsirkan yang menyembunyikan itu ya orang Yahudi. Karena apa? Di sini membicarakan masalah Bani Israel atau orang Yahudi. Wa yashtaruna, kepentingannya apa? Menyembunyikan atau mengganti sebagian daripada isi Taurat yang mengandung sifat-sifat Nabi Muhammad. Kepentingannya wa yashtaruna, dan mereka menjual atau mengganti bihi, dengan kitab Taurat, samanan qalila, dengan harga yang sedikit, diganti dengan harga yang sedikit. Artinya apa? Minat dunia, dari perkara dunia. Ya'khudunahu, yang mereka orang Yahudi yang mengganti kitab Taurat tadi, yang menyembunyikan isi Taurat tadi, badalahu, mengganti min safalatihim, dari umat mereka, umat Yahudi. Ya, artinya apa? Yang mengganti tentunya orang yang terbatas, yakni para pendeta Yahudi. Sehingga umat Yahudi itu tidak bisa mempelajari Taurat secara benar, karena isinya sebagian disembunyikan dengan cara mengganti isi. Fala yudhirunahu, maka tidak menampakkan orang Yahudi tadi terhadap kitab secara benar, secara lengkap. Khaufun, karena takut. Khaufa karena takut. Fautihi, kehilangan. Alaihim, atas mereka orang Yahudi. Jadi kebenarannya itu kalau ditampakkan, tentunya orang-orang Yahudi, pendeta Yahudi itu menjadi orang nomor 2, karena yang nomor 1 menjadi siapa? Nabi Muhammad. Sehingga mereka kehilangan pengaruh. Yang biasa memberikan upeti, yang biasa memberikan hadiah, dikhawatirkan nanti hadiahnya diberikan kepada Muhammad.
Makanya kebenaran itu disembunyikan. Itu disebut samanan qalila, dengan harga yang sedikit itu. Jadi ya makanya ya hadiah mengajarkan itu nanti takutnya diberikan kepada umat Muhammad dan sahabatnya. Sedangkan pendeta-pendeta Yahudi nanti ditinggal, dilupakan, tidak diberi hadiah. Itu yang dimaksud dengan samanan qalila, atau dengan harga yang sedikit, nilai yang sedikit. Ulaika mereka orang Yahudi yang menyembunyikan tadi, mayakuluna, mereka tidak memakan fi butunihim, di dalam perut mereka, illan naro, kecuali api neraka, li'annaha, karena sesungguhnya orang Yahudi, maluhum, li'annaha, karena neraka, karena neraka, ma'aluhum, tempat kembalinya mereka. Jadi orang Yahudi itu ya dengan menyembunyikan kebenaran kitab Taurat, menutupi sifat-sifat yang baik Nabi Muhammad, mereka itu mendapatkan uang upeti dari umatnya, yang mereka makan itu tidak ada kecuali dengan api neraka. Itu yang pertama. Wala yukallimuhumullahu, dan tidak diajak bicara mereka. Orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran tadi tidak diajak bicara mereka itu. Siapa yang tidak mengajak bicara? Allah yaumal qiyamati, di hari kiamat, ghadaban, artinya Allah marah, alaihim, atas mereka orang Yahudi. Jadi pada hari kiamat itu nanti kan kita semua itu diajak bicara. Kemarin ya di kitab Aqidatul Awam dah gamblang Bapak jelaskan bahwa waktu dihisab itu kita diajak bicara langsung oleh Allah. Dihisab, tampakkan rapot kita. Kalau yang baik diterima melalui tangan kanan, kalau yang jelek diterima melalui punggungnya. Jadi bukan tangan kiri ya. Zuhurihim. Kalau yang jelek itu diterima melalui punggungnya. Jadi nggak kelihatan ya, tiba-tiba disodorkan dari belakang, diterima tangan kiri. Itu yang jelek, pertanda jelek. Di sanalah kita semua umat manusia ya, khususnya orang Islam. Kalau orang kafir kan udah jelas, nggak dihisab, langsung masuk neraka. Tapi kalau orang Islam yang melalui hisab itu semuanya diajak bicara oleh Allah. Ini loh rapotmu, kamu buka sendiri, kamu baca sendiri. Antara yang baik dengan yang jelek banyak mana? Kalau banyak jeleknya nanti ditimbang, ya masuk ke neraka dulu, disucikan. Makanya kalau Imam Hanafi alat sesuci itu ada 3, ada 4 ya. Air, debu, batu, dan api. Karena apa? Orang Islam yang masuk neraka kemungkinan besar selama di dadanya masih ada kalimat tauhid, suatu saat akan masuk surga. Dosanya disucikan dulu dalam api neraka. Makanya oleh Imam Hanafi alat sesuci itu ada 4 macam ditambah dengan api. Itu alat bersuci. Nah, kalau udah marah berarti tidak dihisab. Dia marah, nggak mau bicara Allah, berarti tidak dihisab, langsung dimasukkan ke neraka. Jelas ya. Jadi kalau orang kafir itu nggak dihisab, walaupun amal kebaikannya itu banyak sekali. Mungkin barangkali orang di dunia ini yang paling banyak amal baiknya siapa penemu listrik itu siapa? Thomas Edison, betul. Listrik itu amal baiknya banyak sekali itu. Mungkin kalau dipetiin itu berapa juta peti. Tapi karena masih kafir, masih musyrik, ya dia nggak punya passwordnya surga, ya tetap masuk neraka. Jadi begitu di yaumil hisab itu nggak ditanya oleh Allah. Makanya orang kafir itu sudah dipastikan langsung ke neraka tanpa hisab. Dalilnya mana? Ya ini ayat yang kita baca ini. Karena apa? Allah marah, tidak mau bicara dengan orang yang dihisab tadi. Artinya apa? Ya langsung masuk neraka ya.
Tapi kalau orang Islam ya walaupun sejahat apapun tetap dihisab, Allah masih mau bicara. Bicara nanti ditanya, gimana rapotmu? Si fulan rapotmu bagaimana? Oh ya Allah ternyata banyak baiknya. Oh. Tapi ada sesuatu dosa yang kamu harus masuk neraka dulu walaupun amal solehmu banyak. Apa itu ya Allah? Mengambil hak orang lain. Hati-hati ya, masuk neraka dulu. Ya, kalau hanya mencaci maki ini itu barangkali bisa dihisab ya. Karena mungkin orang bisa lupa, tapi kalau kalian sudah merugikan orang lain, mengambil hak orang lain itu udahlah. Itu udah menurut penafsiran jumhur ulama itu pasti melalui dicuci dulu di api neraka. Sedangkan kita itu syafaat itu kan macam-macam ya. Yang bisa mensyafaati kalian kalau merugikan orang lain, misalkan mengambil hak orang lain, ya yang punya hak yang kamu ambil itu yang bisa memberikan syafaat. Orang tuamu nggak bisa memberi syafaat, ulama nggak bisa memberi syafaat, nabi nggak bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat, yang hartanya kamu ambil milik orang lain itu. Kalau dia sudah menghalalkan, ya baru bisa. Ada suatu riwayat, ada orang kaya raya itu memberikan hutang kepada ulama yang soleh, sampai akhir hayatnya itu nggak bisa bayar, tidak bisa bayar. Ini hutang ini, bukan hamil mencuri, hutang, tidak bisa bayar. Keluarganya juga tidak bisa bayar. Akhirnya pada yaumil hisab itu nuntut itu yang menghutangkan itu. Ya Allah, itu ulama itu jangan dulu kau masukkan surga karena dia masih punya hutang kepadaku. Saya nggak rela kalau ulama yang soleh itu langsung kau masukkan ke surga. Lantas ulama itu ditanya oleh Allah, apa betul ya fulan, ya ulama, kamu kan amal solehnya banyak sekali. Apa betul kamu masih punya hutang kepada si fulan? Ya, betul ya Allah. Ya kalau gitu harus kamu bayar. Ya sekarang kan udah di akhirat ya, udah nggak bisa bayar. Lantas Allah memanggil Nabi Muhammad itu tolong umatmu itu yang soleh itu kamu adili. Nah, diadili oleh Nabi. Lantas Nabi mengadili kepada dua orang ini, ulama yang soleh, sangat soleh ini belum bisa masuk surga, tertahan karena hutangnya. Yang menghutangkan tidak ikhlas. Lantas Nabi dengan bijaksana menampakkan, ya fulan, bicara kepada yang menghutangkan itu, kamu lihat itu ke surga. Ya Rasul, betul itu surga. Itu siapa? Itulah orang yang amalannya sedikit tapi menghalalkan hutang kepada orang yang soleh. Amalan solehnya sedikit tapi menghutangkan kepada orang yang soleh, dia ikhlas tidak dibayar. Nah, dia langsung masuk surga. Nah, apakah kamu ingin seperti dia? Nah, kalau kamu ingin seperti dia ya tolong ikhlaskan. Tapi kalau nggak ingin seperti dia, kemungkinan juga kamu nanti masuk neraka dulu bareng-bareng dengan ulama yang soleh. Lantas apa jawaban yang menghutangkan itu? Ya Rasul, kalau begitu saya ikhlaskan mulai saat sekarang. Lantas keduanya, orang ulama yang sangat soleh serta orang yang menghutangkan kepada orang yang soleh itu sama-sama masuk surga. Maka sebaik-baik orang kalau menghutangkan itu ya kepada orang yang soleh yang tidak bisa membayar hutang sampai mati. Itu sangat baik. Makanya ada mazhab dia itu berusaha menghutangkan uang, menghutangkan sesuatu, tapi mencari kepada orang yang soleh supaya mengharap orang yang soleh itu tidak bisa membayar hutangnya, nanti bisa ditagih di akhirat. Dengan harapan bisa masuk surga bersama-sama. Ini hadis ya, ini riwayat. Jadi menghutangkan itu sebaik-baik menghutangkan kepada orang yang soleh yang kira-kira tidak bisa membayar hutangnya. Jelas ya. Jadi kalau nanti kalian udah tua ditagih kaya, cari itu ulama, guru ngaji, kamu kasih hutang. Ya, tapi jangan gede-gede. Kalau gede-gede nggak bisa bayar kan sayang ya. Hutangnya gede misalnya 300 juta kan nggak bisa bayar, sayang. Ya kecil aja lah, kira-kira 10 juta nggak sayang. Kamu kaya itu 10 juta nggak ada artinya. Nah, berdoa ya Allah mudah-mudahan Ustadz itu nggak bisa bayar.
Nah, dengan harapan seperti di riwayat tadi, nanti bisa masuk surga sama-sama karena sadar dirinya itu amalan solehnya kurang. Jadi masuk surga tanpa hisab itu jalannya banyak sekali. Jalannya banyak sekali. Tapi kalau yang paling paling dahsyat ya syafaatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bisa mensyafaati kita tanpa hisab, tanpa Nabi Muhammad. Jadi Quran itu sendiri yang membela. Hebat mana dibela Nabi dengan dibela Quran? Ya paling dahsyat ya dibela Al-Qur'an. Makanya banyak riwayat kalau kalian hafal ya Quran itu pasti nanti dibela Quran. Jadi sebentar pun tidak akan mengalami masuk neraka karena Quran marah nanti. Kalau nggak hafal 30 juz paling tidak hafal surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku. Di hadisnya itu kamu hafalkan. Nah, itu nanti surat Al-Mulk itu bisa mensyafaati kalian untuk menjaga tanpa hisab masuk surga. Karena apa? Begitu kalian punya dosa ya, dosa mau disiksa oleh malaikat, itu menjelma menjadi orang, itu surat Al-Mulk. Di riwayatnya begitu, riwayat Nabi. Menjelma menjadi manusia, protes, nggak bisa. Karena apa? Di hatinya ini si fulan ini hafal surat Al-Mulk, menghafalkan surat diriku. Nah, sedangkan surat diriku itu ditakdirkan oleh Allah bisa mensyafaati orang yang mau masuk ke neraka. Itu luar biasa. Jadi tanpa hisab kalau kalian hafal surat Al-Mulk, hafalkan. Makanya orang Jawa itu umumnya surat Al-Mulk itu hafal. Kalau nggak hafal ya keterlaluan surat Al-Mulk itu. Karena apa? Hadisnya jelas, Bukhari Muslim, itu bisa mensyafaati tanpa hisab kita masuk surga. Jadi nggak ikhlas kalau si fulan yang hafal surat Al-Mulk itu disiksa oleh malaikat. Saya nggak ikhlas. Akhirnya apa? Malaikat juga protes, nggak bisa. Ya, ini kan punya dosa. Akhirnya naik ke Allah, pengadilan di depan pengadilan Allah, minta pengadilan. Ya Allah, ini bagaimana ini? Si fulan ini banyak dosanya, tapi mau saya siksa. Surat Al-Mulk itu protes. Dia menghalang-halangi kalau kamu menyiksa diriku. Nah, sedangkan dalam hatinya si fulan ini ada diriku, saya nggak ikhlas. Allah berjanji akan mendapatkan syafaat. Akhirnya ya Allah mengalah ya karena memang itu janji Allah. Ya udah malaikat itu memang sesuai janjiku. Barang siapa yang hafal surat Al-Mulk langsung masuk surga. Jelas ya, jadi jelas orang kafir itu langsung masuk neraka. Ini bukti ayatnya ya ini. Allah tidak akan mau bicara kepada orang yang marah, yang dimarahi oleh Allah. Artinya apa? Langsung masuk neraka. Wala yukallimuhu limuhu yaumal qiyamah. Imam Suyuti, Allah nggak mau bicara itu pada hari kiamat, itu ghadaban, Allah itu marah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkan mereka. Ya, kalau mau masih Allah mau membersihkan ya dimasukkan neraka dulu, lantas diangkat dari api neraka. Tapi Allah udah terlanjur marah, ya udah nggak mau membersihkan, tetap di neraka selama-lamanya. Yutahhiruhum artinya membersihkan mereka orang Yahudi yang mengumpetkan, menyembunyikan kitab Taurat tadi. Min danasidhum, mereka itu min danasidzunubi, dari kotorannya dosa. Walahum, dan mereka orang yang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran Taurat tadi, azabun, siksa, alimun, yang pedih, mu'limun artinya menyakiti, huwa adapun yang menyakiti, annaro yakni api neraka. Ayat berikutnya, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Ini masih lanjutannya ini. Ulaika mereka itu orang Yahudi, alladzina yakni orang banyak, istarahu yang menjual, yang mengganti, abdola lata kesesatan,
bil huda, dengan petunjuk. Nah, jadi orang Yahudi tadi itu mengganti kesesatan dengan petunjuk. Ahaduha mereka orang yang mengganti kesesatan dengan petunjuk, mengambil atau menjadikan kesesatan badalahu, mengganti fid dunya, di alam dunia. Ya, dia menutupi kitab Taurat, menutupi sifat-sifat baik Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Demi mendapatkan uang dari umatnya. Itu namanya mengganti kesesatan dengan petunjuk. Jadi yang benar itu ditutupi. Ya, sekarang juga banyak ya. Sekarang juga banyak ya, pejabat-pejabat, anggota dewan, pemimpin-pemimpin negara, entah itu menteri, entah itu gubernur, entah itu bupati, wali kota, itu namanya mengganti atau menjual kesesatan dengan petunjuk. Karena tidak amanah, dia mengambil uang yang bukan haknya. Ini hati-hati Bapak pesankan kalau kalian nanti ditakdir menjadi pemimpin yang amanah. Kelihatannya kalian mendapatkan uang banyak, tapi ingat nanti di akhirat itu berat hisabnya. Seberat-berat hisab, yang paling berat itu adalah mengambil hak orang lain. Wal adzabah dan siksa, dia mengambil siksa bil maghfirati, dengan ampunan. Mengganti ampunan itu diganti dengan siksaan. Artinya apa? Harusnya dia jujur amanah mendapatkan ampunan, karena dia tidak jujur tidak amanah mendapatkan azab di api neraka. Al-mu'adati yang disediakan lahum kepada mereka orang Yahudi yang mengganti kesesatan dengan petunjuk. Harusnya benar menjadi salah, ya, menutupi kitab Taurat. Lahum bagi mereka fil akhirati, dalam akhirat. Laulam yaktumu, seandainya dia tidak menyembunyikan kebenaran kitab Taurat. Jadi dia menyembunyikan, ya akhirnya maghfirah itu diganti oleh Allah di yaumil hisab itu dengan siksaan. Fama asbarohu mongko utawi gawe sabar wong akeh mau. Kalau di Jawanya gitu. Bahasa Indonesianya gimana? Fama asbaruhum, kok bisa sabar-sabarnya mereka orang Yahudi tadi? Fama asbaruhum, kok bisa sabar-sabarnya orang Yahudi yang menutupi kebenaran tadi? Alan nari, di dalam api neraka. Nah, ini oleh Allah itu dihinakan dengan perkataan yang meledek. Kok sabar-sabarnya kamu mereka orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran itu dalam api neraka? Kamu kok sabar sih masuk neraka? Itu bahasa ngeledek. Allah ngeledek kepada orang Yahudi yang menutupi kebenaran kitab Taurat. Fama asbarohum, mongko utawi sapane wong man asbarohum kang sabar sapa wong Yahudi alan nari ing dalem jerone siksa neraka. Aima artinya sesuatu asadda yang sangat, sobrohum sabarnya, wahwa dan adapun lafal fama asbarohum tadi takjubun rasa heran. Jadi ini meledek, ya Allah ini meledek orang Yahudi dengan kata-kata fama asbarohum, kok kamu sabar sih orang Yahudi alan nari, di dalam api neraka. Itu takjub keheranan, di dalam neraka kok sabar-sabarnya. Kenapa disebut sabar? Karena selama-lamanya. Kalau orang selama-lamanya di posisinya itu kan berarti sabar. Orang yang miskin terus berarti sabar dalam kemiskinan. Nah, ini orang kafir, orang Yahudi tadi yang masuk neraka karena menutupi kebenaran, diledek oleh Allah. Itu kamu itu kok sabar sih dalam neraka? Itu namanya ilmu balaghahnya, itu disebut litta'ajjub. Litta'ajjub itu yang mengherankan.
Wa dan adapun lafal fama asbarohum ta'ajubu mengherankan lil mukminina bagi orang mukmin, lil mukminina bagi orang mukmin min irtikabihim dari mereka Yahudi yang tadi yang menerjang larangan. Ya menerjang larangan itu apa? Ya menutup kebenaran kitab Taurat tadi. Itu orang mukmin itu heran. Mujibatiha yang menimbulkan mereka masuk neraka karena menerjang kebenaran, larangan, menutupi kitab Taurat, akhirnya masuk neraka. Nah, ini orang mukmin zaman Nabi Muhammad itu heran terhadap orang Yahudi yang demikian. Min ghairi mubalatin dari tanpa memperhatikan wa illa dan kecuali dia melanggar atau menerjang aturan tadi. Fa'ayu sabari maka di mana kesabaran maka fa'ayu sabari moko endine sabar maka di mana kesabaran itu lahum bagi orang Yahudi zalika yang demikian itu. Jadi yang semuanya udah diceritakan tadi, Allah ditukiro yang telah disebut. Zalika itu bermakna Allah ditukiro, artinya apa? Menyebut zalika yang telah cerita yang telah disebut di atas. Min aklihim dari mereka memakan annaro api neraka wama dan sesuatu ba'dahu setelah masuk neraka maksudnya bi'anna wuha dengan sesungguhnya Allah bi'anna ai bimakna bisa babi anna wuha dengan cara mengartikannya dengan sebab sesungguhnya Allah nazala menurunkan kitab Taurat bil haqqi dengan kebenaran. Jadi dia memakan, istilahnya Imam Suyuti itu masuk neraka itu ya memakan api neraka setelah dia diberikan petunjuk itu disembunyikan. Jadi semua orang Yahudi itu masuk neraka itu gara-gara Allah menurunkan kitab Taurat. Kitab Taurat itu kebenarannya disembunyikan, mereka sabar di dalam neraka selama-lamanya. Muta'allikum artinya terkait bil haqqi, lafal bil haqqi itu muta'alliq itu terkait. Allah menurunkan kitab bil haqqi dengan benar terkait binazala dengan lafal nazala tadi yang di atas tadi, nazalal kitab tadi. Muta'alliq namanya ta'alluq itu menggantungkan. Ada kalau istilah takdir itu mu'allaq, takdir yang tergantung. Jadi lafal bil haqqi ini muta'alliq. Bil haqqi itu ada karena ada lafal nazala. Fahtalifu maka mereka berbeda fihi dalam menyikapi turunnya kitab Taurat. Itu orang Yahudi itu berbeda-beda, mereka itu menyikapinya berbeda-beda. Haitsu amanu bi ba'dihi sebagian ada yang beriman terhadap Taurat, wa kafaru dan mereka ada yang kafir bi ba'dihi sebagian terhadap kitab Taurat bikatmihi dengan menyembunyikan. Nah itulah hebatnya Allah. Jadi Allah itu mentakdirkan, menghendaki orang Yahudi itu ada yang beriman, ada yang tidak. Sebagian menyembunyikan kitab. Jadi sebagian ada yang beriman, amanu bi ba'dihi, tapi sebagian kafaru bi ba'dihi. Dengan cara apa? Menyembunyikan kitab. Ada juga yang memaknai orang Yahudi itu ada sebagian itu mereka beriman pada Allah,
tapi sebagian ajaran kitab Taurat itu disembunyikan. Benar-benar ya, ini menafsirkan amanu bi ba'dihi ini ada sebagian yang full iman kepada Taurat. Berarti apa? Mereka pengikut Nabi Musa. Tapi ada sebagian yang memaknai setengah-setengah. Kitab Taurat itu sebagian dia percaya yang menguntungkan dia. Tapi kalau yang merugikan, kira-kira merugikan dia, menurut dia itu disumputkan, disembunyikan, bikatmihi. Jadi ayat itu sebagian mereka percaya, sebagian tidak percaya. Termasuk yang sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu disembunyikan, dihapus dari kitab Taurat. Nah, itu memaknai amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi. Jadi full, ada yang orang Yahudi itu iman, tapi ada juga yang tidak. Tapi ada yang memaknai orang Yahudi itu sebagian besar ya percaya kepada isi Taurat, tapi sebagian dia disembunyikan. Kira-kira yang merugikan itu disembunyikan. Wa innal ladina sesungguhnya orang banyak ikhtalafu, mereka berbeda fil kitabi di dalam kitab Taurat, bikadzalika dengan perbedaan mereka, wahum dan mereka al yahudu orang Yahudi. Jadi terhadap kitab Taurat itu berbeda-beda. Wakila dan dikatakan al musyrikuna orang musyrik fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an, haitsu qala sebagaimana dikatakan ba'dhum setengah dari mereka syi'run itu puisi. Nah, orang Yahudi itu ya macam-macam, berbeda-beda perbedaan dalam menyikapi terhadap Taurat. Ada yang menganggap kitab Taurat itu puisi, syi'run, syair. Qala ba'dhum syi'run. Sebagian mereka itu mengatakan puisi, wa ba'dhum sihrun, dan sebagian yang lain orang Yahudi itu mengatakan kitab Taurat itu sihirnya Nabi Musa. Wa ba'dhum kahanatin, dan sebagian mereka itu mengatakan bahwa kitab Taurat itu kahanah, ilmu santet, ilmu nujum, ilmu perdukunan. Nah, ini tiga kelompok ini ya berbeda-beda, menyikapinya orang Yahudi itu berbeda-beda. Padahal yang disikapi itu kitab Taurat, tapi pendapatnya berbeda-beda. Jadi kalau kalian nanti terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat, misalkan membahas suatu ayat, ya wajar. Ya ini aja orang Yahudi yang kitabnya satu Taurat, menyikapinya pun berbeda. Ada yang menganggap puisi, ada yang menganggap sihir, ada yang menganggap kahanun itu ilmu nujum, perdukunan. Ya macam-macam. Lafi sikokin, sungguh-sungguh di dalam perbedaan, khilafin artinya berbeda, ba'idin yang jauh artinya perbedaan yang sangat. Ya kalau yang ada yang menganggap itu kan hanya sekedar puisi, ya berarti masih agak lebih baik. Wow itu sihir, nah, berarti jahat. Kahanah, wah berarti jahat sekali. Ya berbeda-beda dalam menyikapinya. Anil haqqi dari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini ayat ini menarik sekali. Ini Bapak sering petik ya. Ini Bapak hafal ini ayatnya ini karena menarik sekali. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayat. Laisal birra tidak ada kebaikan. Laisal birra tidak ada kebaikan. Barro ya birru mabrurun.
Jadi haji ini kaitannya dengan penafsiran haji mabrur itu ya di sini birro itu satu lafal. Jadi lafal dasarnya itu sama. Barro ya birru mabruron itu kebaikan. Jadi nggak ada kaitannya doakan saya di Mekah supaya melaksanakan menjadi haji mabrur. Ya, haji mabrur itu adalah kebaikan. Kebaikan itu apa? Ya amal. Bukan ibadah tapi amal antar sesama manusia. Jadi salah kaprah. Jadi nanti haji mabrur itu kalau sudah pulang dari Mekah kembali ke kampungnya masing-masing, dia tingkah lakunya amalnya menjadi soleh enggak? Itu aja. Kalau bertambah menjadi soleh berarti hajinya mabrur. Tapi kalau sama saja tetap enggak soleh ya namanya mardud. Kalau di Mekah sana ya itu kaitannya syarat dan rukunnya haji, bukan mabrur, kaitannya sah nggak hajinya gitu aja, sah nggak. Sedangkan mabrur itu nanti kalau sudah di kampung halamannya, amal perbuatannya, interaksi sesama manusia itu namanya mabrur. Kalau bertambah soleh dulu nggak biasa ke masjid menjadi rajin ke masjid, ya berarti mabrur. Kalau dulu pelit menjadi ahli sedekah berarti mabrur. Laisal birro tidak ada kebaikan. Antuwalu mereka menghadapkan wujuhakum wajah kamu sekalian fi sholati di dalam sholat. Nah ini menunjukkan bahwa sholat itu menghadap kemanapun sama saja di hadapan Allah. Antuwalu wujuhakum laisal birro tidak ada kebaikan antuwalu kalian semua menghadapkan wujuhakum wajah kalian fis sholati artinya menghadapkan wajah di dalam sholat kibalal masyriqi baik menghadap ke arah timur wal maghribi walaupun menghadap ke arah barat itu sama aja. Jadi sholat menghadap, kalau dalam Quran yang disebutkan hanya timur dan barat, kibalal masyriqi wal maghribi. Ini kalimat khos ya, kalimat khusus karena ditunjuk barat timur bermakna am. Artinya bermakna umum, maknanya umum, mau menghadap kemanapun ya sama aja di hadapan Allah. Sholat itu menghadap kemanapun itu sama saja di hadapan Allah. Jadi ini kalau kita kembali ke hadis, nanti Nabi itu ya dulu pernah suatu saat jalan tengah malam gelap gulita nggak tahu kiblat ya akhirnya yang diyakini kemana ya ternyata setelah siang itu menghadapnya ke utara. Itu ternyata sholatnya juga tidak diulang. Jadi menghadap ke kiblat itu kalau kita jelas kiblatnya. Nah, kalau kita sholat harus menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah ya kita repot. Bagaimana kalau kita dari Bandung pergi ke Solo, sedangkan keretanya itu menghadapnya ke timur, kita mendapatkan tempat duduknya menghadap ke timur, kan nggak bisa ya? Nggak bisa ya udah kita niat aja Allahu Akbar, ya kita budidaya ya mudah-mudahan bisa mengarah kiblat ya, tapi ya sudah sulit. Kalau di dekat restoran nanti nonton orang yang makan, ya paling baik dari tempat duduk. Kalau memungkinkan ya minta tukeran sementara tempat sama yang di depannya supaya kita bisa mengarah ke arah barat. Tapi yang nggak menjamin karena apa? Jalan kan berliku-liku. Kalau sudah masuk ke Cipondoy daerah Garut itu berliku-liku, nggak mungkin bisa menjamin ke arah kiblat. Makanya di mata Allah itu sholat kemanapun itu sama. Ya, mau menghadap ke barat, ke timur, ke utara itu sama boleh. Kiblat arah Ka'bah itu kalau dalam posisi kita wajar atau normal itu sama saja. Jadi walaupun menghadap ke utara itu juga boleh kalau dalam kendaraan. Bagaimana Pak Paki dulu zaman Nabi ya, kalau naik kendaraan itu selalu mengarah ke kiblat. Nabi itu Allahu Akbarnya selalu mengarah ke kiblat, itu di riwayat hadis demikian. Nah itu khusus untuk sholat sunat.
khusus untuk sholat sunnah. Jadi Nabi itu zaman Nabi itu kalau mau sholat sunnah di kendaraan itu diusahakan waktu Allahu Akbar itu mengarah ke kiblat. Setelah itu ya terserah ontanya tujuannya kemana. Itu hanya khusus sholat sunnah. Sedangkan kalau zaman Nabi sewaktu naik kendaraan sholat wajib itu Nabi selalu turun dari kendaraan. Jelas ya, Nabi itu kalau sholat wajib zaman dulu Nabi itu di hadis itu selalu turun dari kendaraan. Nabi kan kendaraannya onta, kalau enggak kuda, kalau enggak keledai, ya turun kan gampang. Ya kalau kita mau ziarah haji naik pesawat, minggir dulu Pak Sopir, minggir, saya mau sholat gitu. Ya, kan nggak mungkin ya. Makanya sunnah Rasul itu ada yang bisa kita laksanakan, ada yang tidak. Nabi naik kendaraan, setiap mau sholat wajib pasti turun dari kendaraannya. Semua hadis demikian. Ya kalau pas kita gimana mau naik pesawat, kiri Pak Sopir atau naik bis lah. Pelan-pelan kasuki. Pak Sopir turun dulu sama ke masjid karena sunnah Rasul. Penumpang lain marah. Karena apa? Dia diburu waktu. Jadi jelas ya sunnah Rasul yang hadisnya Sahih Bukhari Muslim pun ada yang bisa kita laksanakan, ada yang tidak. Kalau dilaksanakan malah kita pasti celaka, pasti mati aja kalau kita laksanakan. Coba kalau kita naik pesawat, ya waktunya masuk sholat duhur, wah saat turun dulu dari kendaraan gitu, ya, berarti terjun bebas dari pesawat, ya kita pasti mati, pasti celaka. Ya. Kalau kita ikut sunnah Rasul, nah, makanya kalian harus pandai-pandai santri ya, yang mana dulu sunnah yang mana dulu kan gitu, dipilah-pilah sesuai situasi dan kondisi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kalau bapak ngaji ya, kiai bapak ya hanya melulu membaca ini aja, tafsir ini aja. Jadi nggak mengembang ke sana kemari, hadisnya nggak dinampakkan qibal al-masyriqi itu bagaimana ya. Kalian beruntunglah ketemu bapak ya, walaupun terbatas itu masih bisa menjelaskan maksudnya qibal al-masyriqi wal maghribi itu bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnal birra, qibal al-masyriqi menghadap ke arah timur, wal maghribi dan menghadap ke arah barat. Nazala telah diturunkan, roddan nazala ini diturunkan roddan karena untuk menolak. Ayat ini diturunkan karena untuk menolak apa? Alal Yahudi, atas orang-orang Yahudi, wan Nasoro dan orang-orang Nasrani, haitsu za'amu, tatkalanya mereka menyangka zalika yang demikian itu maksudnya qibalal masyriqi wal maghrib. Nah, ayat ini untuk menolak pendapat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Menolak apa? Ya waktu itu kan Nabi Muhammad kan kiblatnya ke Baitul Maqdis selama 16 bulan 17 bulan. Tiba-tiba Nabi merubah kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Lantas orang Yahudi dan Nasrani itu protes, Muhammad, kiblat itu ya tetap ke Baitul Maqdis yang paling baik, seperti halnya nabi-nabi sebelumnya. Kamu itu ngarang kok tiba-tiba kamu robah ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Oh, nggak bisa Muhammad itu. Kalau itu tetap kamu laksanakan, saya tidak akan mengikuti agamamu. Mereka menolak, lantas turunlah ayat ini. Hakikatnya menghadap kemanapun itu bebas, terserah Allah. Allah itu nggak masalah menghadap kemanapun. Nah, karena ini perintah Allah menghadap ke Ka'bah, ya kamu harus ikut. Nah, menghadap kemanapun sama, tidak tergantung ke Baitul Maqdis atau kemanapun. Ini kan perintah Allah. Kita ini kan ciptaannya. Ciptaan ya harus ikut yang menciptakan. Kok kamu protes nggak bisa? Turunlah ayat ini. Walakinnal birra. Nah, ini sambungannya yang menarik. Kalau yang tadi kaitannya dengan kiblat, tadi kaitannya dengan kiblat, makanya barro ya birru mabrur itu kaitannya adalah ibadah kepada Allah dan hubungan antar sesama manusia.
Ini bukti dalil ayatnya. Wala itu enggak ada kebaikan itu walaupun kalian menghadap ke arah barat, timur, kemanapun itu banyak Allah terima, itu ibadahnya. Tapi kalau kamu sudah ibadah semaksimal mungkin dengan baik pun ya ibadah sempurna sekali ya, sholat sunatnya, sholat wajibnya nggak pernah ketinggalan, itu nggak dianggap bir nggak oleh Allah, tidak dianggap berbuat kebaikan, kecuali apa? Walakinnal birro, walakinnal birro, dan akan tetapi kebaikan itu menurut Allah aidil birri artinya mempunyai kebaikan. Aidal biri artinya orang yang mempunyai kebaikan. Jadi orang yang baik itu bukan hanya ibadah mahdoh, puasa, zakat, sholat, rajin, bukan, kata Allah. Wa quri'a bisa dibaca bi fathil ba'i, dengan dibaca fathah ba-nya. Jadi birro bisa dibaca barro bisa. Ail baro, innal barro. Jadi kalau dibaca fathah itu panjang. Walakinnal barro boleh. Walakinnal birro boleh. Kalau walakinnal birro, walakinnal itu jadi mubtada, birro itu menjadi khobarnya ya. Nah, itu. Walakinnal birro, dan akan tetapi kebaikan itu man orang amanah yang percaya, yang yakin, yang iman billahi kepada Allah. Jadi kebaikan itu tidak aja menghadapkan wajah ke Ka'bah atau Baitul Maqdis, artinya apa sholat, tapi orang yang beriman kepada Allah. Kenapa ya, walaupun menghadapnya ke Masjidil Haram, kalau nggak iman ya tetap nggak ada kebaikan, nggak dinilai baik oleh Allah. Wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir, berarti hari kiamat harus yakin. Wal malaikati, dan percaya kepada malaikat. Wal kitabi, dan percaya kepada kitabnya Allah. Ail kutubi artinya kitab-kitabnya Allah. Wan nabiyina, dan percaya kepada nabi-nabinya Allah. Jadi walaupun sholat ke Baitul Maqdis atau menghadap ke Ka'bah, kalau enggak iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi-nabinya Allah, itu belum disebut baik, tidak disebut zal birri atau mempunyai kebaikan. Sambungannya ini yang luar biasa, ini yang berat kita laksanakan. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah. Al ayat. Nah, ini yang luar biasa, yang berat kita amalkan. Wa atal mala, wa ata, dan memberi, wa ata, dan memberi al mala, harta. Wa ata, dan memberi al mala, harta. Mendatangi itu artinya memberi. Wa ata zakah itu memberi zakat. Jadi memberi harta ala hubbihi ai bimakna ma'a, beserta yang dicintai, atas harta yang ia cintai, lahu bagi Allah. Jadi memberikan hartanya orang yang baik itu yakni orang yang iman tadi disebutkan di atas, termasuk atal mala, memberikan hartanya yang ia cintai, lahu bagi Allah, zawil qurba, kepada kerabatnya, al qarabati artinya kepada kerabatnya, kepada saudaranya. Makanya nanti kalau kalian ditakdir menjadi orang yang kaya, kalau sedekah itu yang pertama kemana? Ke saudara, ke kerabat. Karena di Quran disebutkan zawil qurba. Ini ayatnya lebih rajih karena dikaitkan dengan keimanan. Ya, dikaitkan keimanan. Kepada anak yatim gimana Pak Fakih? Baik, tapi lebih baik kepada kerabat dulu. Karena sedekah kepada kerabat itu pahalanya 2. Kalau kalian sedekah kepada anak yatim, kepada yang lain pahalanya 1. Mana buktinya Pak Fakih kandungan ayat kerabat? Nanti di penjelasan hadis ada.
Pahalanya dua, di mana tempatnya? Yang satu menjalin silaturahmi. Kalau kita sering memberikan kepada kerabat, berarti jalinan silaturahmi antar keluarga terjaga. Kalian mendapatkan pahala silaturahmi. Yang kedua, mendapatkan pahala sedekah itu sendiri. Ya, jelas ya. Sering-sering itu ke kerabat itu kata siapa? Kata Quran, bukan kata Pak Fakih. Ya, itu ke kerabat. Itu paling utama itu ke kerabat. Apalagi kerabatnya itu yatim. Yatim, piatu itu harus didahulukan. Itu harus didahulukan. Pahalanya 3. Makanya kalian nanti kalau ditakdir menjadi orang yang kaya, sering-sering memberi sedekah kepada keluarga dekatmu yang yatim piatu. Itu pahalanya 3. Pahala sedekah dapat, pahala sedekah, pahala kekerabatan dapat, ya, menyantuni anak yatim dapat. Nah, di surat apa itu? Di surat Ar-Ra'aital ladzi, ya, yadul yatim, ya, kamu jaga. Itu dapat ya, 3 pahalanya itu. Misalkan sepupumu, keponakanmu yatim, pahalanya 3 paling tinggi. Ya, hanya kalau orang zaman sekarang itu sedekah itu kalau yang sering dilaksanakan kan yang diumumkan ya. Contohnya di Jumatan, solusi fulan, pembangunan masjid nyumbang 3 juta. Anak yatim tetangganya banyak yang diterlantarkan. Ini wallahi ya, Bapak menjadi saksi sendiri. Di masjid Bapak itu diumumkan, tapi menyantuni anak yatim di sekitar Bapak itu jarang terlihat. Bahkan Bapak belum pernah melihat. Bapak laporin, jawabnya ya. Ya karena nggak diumumkan, karena tidak diumumkan. Zawil qurba artinya mendatangi harta untuk kerabatnya, artinya memberikan sedekah kepada kerabatnya. Al-qurabah artinya kerabat, tentunya yang fakir miskin. Yang miskin kalau kerabatnya kaya ya nggak usah, ya sama aja ya, yang fakir yang miskin, pilih kerabatnya yang miskin. Bagaimana Pak Fakih kepada kerabat yang mampu atau lebih utama kepada anak yatim yang nggak mampu? Ya itu 2 pilihan. Kalau yang mampu kok dikasih lagi. Kalau udah yang mampu, namanya mampu ya lebih baik diberikan kepada yang nggak mampu, yang anak yatim. Nah, setelah kerabat baru disebutkan dalam Al-Quran wal yatama dan kepada anak yatim, wal masakina dan kepada orang miskin. Jadi baru anak yatim, miskin itu termasuk fuqara. Ini kalimat am. Wabnas sabili dan kepada ibnu sabil. Al musafiru artinya orang yang bepergian. Wasailina orang yang minta-minta, pengemis. Atau libina orang yang mencari rezeki. Jadi kalau ada orang yang minta-minta, kalian gak usah tanya, pokoknya kasih gitu aja. Terus bagaimana Pak Fakih kalau ada orang yang minta sumbangan pakai kop surat mengatasnamakan pesantren atau masjid? Nah, itu berbeda lagi. Kalau pakai kop surat atas nama masjid atau pesantren atau yayasan apapun, kita harus tabayun kalau bisa. Jelas kalau mau ngasih besar ya tabayun, mana saya telepon bener enggak ini pesantren ini minta sumbangan, masjid ini minta sumbangan, karena sudah menyangkut jamaah, menyangkut pesantren atau masjid. Tapi kalau orang pribadi minta-minta yang jangan kamu tanya, kamu apa agamamu, nggak boleh. Karena apa? Di Quran tidak dijelaskan. Pokoknya sailin aja, orang yang minta-minta itu kamu wajib memberi. Kalau mau disebut baik oleh di mata Allah. Ya, kalau mau disebut baik di mata Allah ya beri aja. Nggak perlu uangnya untuk apa, untuk judi atau apa. Orang yang datang minta-minta itu harus kalian wajib memberi. Ya, itu diberi aja, sunatnya itu memberi. Makanya Nabi itu dalam hadisnya disebutkan kamu itu hendaklah memberi walaupun peminta-minta itu datangnya memakai mobil Mercy. Jadi kalau di hadis ya tentunya bukan mobil Mercy, kuda yang mewah, tunggangan yang mewah. Ada orang pakai tunggangan yang mewah itu hadisnya itu, kamu ya beri aja.
biarin aja dia minta, karena di Qur'annya memang wasailin, orang yang minta. Sunatnya apa? Memberi. Ini sifatnya anjuran dari Allah. Anjuran dari Allah. Kalau nggak punya ya kita tolak dengan baik-baik. Wa fir riqabi dan memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Sekarang udah nggak ada ya budak itu. Wal makatibina dan budak mukatab. Budak mukatab itu ya orang yang seorang budak yang memerdekakan dirinya sendiri. Misalkan ada budak, dia nebus kepada hambanya, ya Tuhan, saya ingin merdeka dari budak, ini saya bayar, dicicil. Itu namanya budak mukatab. Sekarang udah nggak ada. Apalagi wa aqamas sholata dan mendirikan sholat, wa ataz zakata dan memberikan zakat. Kebaikan itu ya lebih utama ya tadi dulu disebutkan oleh Allah tadi ya, kepada saudara, orang yatim, miskin, ibnu sabil, sailin, riqab. Baru kebaikan itu oleh Allah disebutkan melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Jadi kebaikan itu, sholat itu ternyata dalam Quran itu disebut nomor berapa itu? Kamu hitung sendiri aja. Ya. Kesekian. Baru zakat. Al-mafruḍi, zakat yang fardu. Wa ma dan sesuatu qablahu sebelumnya. Kita tauwi ya di dalam zakat yang sunat. Nah, ini zakat yang fardu. Karena apa? Zakat yang fardu itu ya banyak kan. 2,5%. Nah, zakat fardu ada yang 10%, itu banyak. Tapi kalau ada orang kaya hanya memberi sedikit fitatawwi'i, itu sedekah sedikit. Nah, itu enggak dianjurkan oleh Imam Suyuti. Nah, kalau memberi sedekah ya, kepada kerabatnya, kepada yatim, miskin, ibnu sabil, orang peminta, nah, itu ya yang banyak. Nah, itu zakat yang mafruḍah, yang banyak ukurannya, itu zakat yang fardu. Paling enggak 2,5% dari hartanya atau 10%. Sampai dengan 10%. Itu menurut Imam Suyuti. Karena oleh Allah nggak dirinci, makanya ulama yang menafsirkan maksudnya atas zakata ini adalah zakat yang fardu, artinya jumlah yang banyak. Karena apa? Kaitannya dengan aqamas sholat. Sholat itu kan fardu, maka zakat di sini adalah zakat yang fardu. Itu udah mutlak, tidak ada menolak. Jadi kalau kalian ditakdir menjadi orang yang kaya, sedekah kepada anak yatim itu yang banyak. Ya yang banyak ya, jangan hanya sedikit, 20.000, 50.000. Ya kecuali kalau pas-pasan kayak bapak yang mampunya 5.000 ya 5.000, tapi kalau orang kaya itu ya yang banyak. Supaya apa? Supaya bisa dinikmati. Supaya bisa dinikmati. Wa mufuna dan mereka menepati bi'ahdihim dengan janji mereka. Menepati janji itu baru disebut baik oleh Allah. Kalau kalian nggak bisa menepati janji tatkala berjanji, itu berarti tidak disebut baik oleh Allah. Ila ahadu tatkala berjanji Allah kepada Allah, awin nasa atau berjanji kepada sesama manusia, ya, itu disebut baik oleh Allah. Itu apa tadi? Yakni iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab Allah, kepada Nabi, memberikan hartanya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, kepada musafir, kepada peminta-minta, memerdekakan budak, mendirikan sholat, memberikan zakat yang fardu, dan menepati janji. Itu baru kalian itu disebut baik di mata Allah. Kalau salah satu ini kamu tinggalkan ya tentu kurang baik ya. Sama bukan bir tadi. Bukan termasuk bir tadi laisal biro tadi. Itu urut-urutannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabirina dan termasuk orang-orang yang sabar. Nusibah sabirina dibaca nasab alal madhi karena untuk ujian.
Jadi wasobirina ini bahasa sabar itu kalian kalau sudah melaksanakan semua yang disebutkan di ayat ini, kalian termasuk orang yang baik di mata Allah, termasuk orang yang sabar fil ba'sai, di dalam kerepotan rizki. Nah, jadi fil ba'sai dalam kerepotan rizki, siddatil fakri, karena sangatnya fakir. Jadi orang yang sabar dalam kerepotan rezeki itu apa? Dia fakir, miskin, tapi tidak pernah meminta-minta. Fakir, miskin, tidak pernah mengharapkan pemberian orang lain. Nah, itu disebut sabar. Wadzarra'i, dan kerepotan al-marodi artinya sakit. Dalam keadaan sakit juga tetap kalian harus sabar. Sakit tetap sedekah, sakit tetap ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahinal ba'si, dan dalam kerepotan perang, waktu syiddatil qitali, yakni dalam keadaan berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika, mereka itu al-mausufuna, menjadi sifat bima, dengan sesuatu dzukira yang disifati. Jadi kalau kalian sudah melaksanakan yang telah disebutkan di atas, kalian termasuk bir tadi, orang yang mabrur, orang yang baik. Fi imani, dalam iman mereka, awidiai, atau pengakuan albiri, kebaikan. Jadi kalau kalian sudah melaksanakan itu, di mata Allah baik, dan di mata manusia juga baik. Wa ulaika, dan mereka itu hum, orang banyak yang telah disebutkan di atas tadi, al muttaquna, mereka semua termasuk orang yang bertakwa Allah, kepada Allah. Wallahu a'lam bis